guys, jadi pada malam hari ini kita akan podcast bareng aku Keisha Gracia Aprilia dan teman ngobrol aku hari ini. Halo guys, perkenalkan aku Najeliso Aprilia ya. Oke, jadi hari ini tuh kita akan ngebahas soal komunikasi ya. Seperti yang kita ketahui semua, kalau komunikasi itu kunci keberhasilan dari sebuah hubungan. Hubungan persahabatan, keluarga, teman dekat, atau bahkan pacar. So, kita akan ngebahas terkait gimana sih cara mengkomunikasikan perasaan kita atau yang ingin kita sampaikan kepada teman bicara kita dengan baik. Kalau teman-teman penasaran dengan podcast hari ini, simak terus ya. Stay tune. Nah, alasan aku mau adain podcast nih karena sebenarnya aku tuh lagi sedih nih. Kalau boleh tahu sedih kenapa ya teman-teman? Mungkin Keisha bisa sharing. Jadi kayak gini. Jadi kan boleh sambil minum nggak? Boleh dong. Nah, jadi kayak gini nih. Kita kan manusia itu adalah makhluk sosial atau sun politikon. Dimana kita tuh sehari-harinya tuh ngobrol terus sama orang, baik secara langsung kayak gini, face to face, kita meet up, ketemu, atau bisa saja via online, seperti WhatsApp, Instagram DM, atau lain sebagainya lah. Nah, kesalahan yang sering aku rasakan atau dapati itu ketika via online. Soalnya kalau offline kan bisa lihat mimik wajahnya, nada bicaranya gimana. Tapi kan kalau online itu cuma baca teksnya. Nah, seringkali tuh aku ngerasa salah baca nada gitu dari seseorang. Jadi misal gini, aku tuh bener-bener misalnya lagi sedih gitu, butuh teman curhat. Jadi aku chat Niswa nih, kayak gini. Niswa, lagi sibuk nggak? Terus Niswa, apa? Tanda tanya. Nggak sibuk kok. Kayak gitu. Cuma sekedar itu. Jadi aku bacanya kayak, nggak sibuk kok. Nah, tapi yang sebenarnya terjadi, di sisi Niswa, ketika Niswa ketik pesan itu, Niswa tuh kayak, apa? Nggak sedih, nggak sibuk kok. Kayak ceritain aja, kayak gitu. Tapi aku tuh ngebacanya kayak, oh, kayaknya Niswa nggak excited deh dengar cerita aku. Jadi akunya kayak, oh nggak jadi nih, nggak apa-apa, kayak gitu. Nah, kesalahan ini mungkin teman-teman juga pada relate nih. Betul sekali. Oke. Nah, jadi betul sekali ya teman-teman yang dijelaskan sama Keisha. Kalau komunikasi itu memang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan sehari-hari. Karena memang kita yang makhluk sosial teman-teman. Tapi perlu kita ingat komunikasi itu walaupun dilakukan secara dua cara yang seperti langsung face to face ataupun via online, memang akan terjadi yang namanya kesalahan dalam komunikasi itu. Nah, tapi gimana baiknya kita ataupun sesama teman dalam komunikasi itu untuk meminimalisir atau mengurangi hambatan komunikasi. Nah, hal ini yang seringkali kita sepelekan karena kita berpikir ya komunikasi aja nggak sih, kayak begitu. Nah, sebelum kita bahas nih satu persatu apa sih permasalahan yang Keisha hadapi hari ini ataupun kemarin-kemarin, kita mau tanya nih, Keisha, menurut Keisha tuh komunikasi apa sih? Nah, kalau menurut aku pribadi, komunikasi itu cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain atau teman bicara kita. Aku taunya sebatas itu aja sih. Oke. Jadi teman-teman, betul yang dikatakan sama Keisha. Tapi ada hal yang mungkin perlu luruskan sedikit ya. Jadi Keisha, di dalam psikologi komunikasi itu ada yang dinamakan proses komunikasi, yang dimana proses komunikasi itu melibatkan dua. Yang pertama encoding dan decoding. Nah, Niswa, encoding dan decoding. Yaps. Coding itu kan kode. Maksudnya kayak kita ngode-ngode teman gitu atau kayak gimana sih? Hampir betul. Jadi kata kuncinya itu kan coding kode gitu, atau simbol lah yang kita bisa bilang. Oh iya. Oke, aku jelasin ya Keisha. Apa sih itu encoding dan decoding dalam psikologi komunikasi? Jadi encoding itu memang kita jelaskan atau definisikan sebagai simbol ataupun kode, yang dimana apa sih yang masuk simbol dan kode ini, tapi kita persepsikan itu sebagai kata, sebuah kata. Jadi
proses encoding itu seperti apa? Ya seperti ini teman-teman. Jadi sekarang Keisha ingin menyampaikan apa yang Keisha rasa. Tapi sebelum itu pasti Keisha mau berpikir dulu, kode-kodein dulu di kepalanya. Kayak harus menggolongkan. Kalau misalkan aku bilang begini, tersampaikan nggak ya apa yang kurasa? Jadi Keisha tuh coding dulu di kepalanya, encoding dulu kan. Nanti kalau aku sampaikan begini, mengerti nggak Niswa kayak gitu. Jadi itu proses encoding Keisha. Sebelum kamu sampaikan apa yang kamu rasa. Nah, terus bedanya dengan decoding itu Decoding tuh kayak gimana? Nah, jadi decoding itu prosesnya itu seperti yang kita lakukan juga sekarang, tapi tadi encoding dari Keisha, kalau decoding dari Niswa. Gitu. Nah, gimana maksudnya itu Keisha? Jadi gini, Keisha kan tadi sudah encoding, sudah menyampaikan yang kamu rasa, sudah menyampaikan informasi. Nah, di sini Niswa, karena Niswa mendengarkan, di sini adalah proses decoding. Maksudnya proses decoding itu yang mana? Jadi Niswa akan mempersepsikan atau menyimpulkan dari perkataannya Keisha, jadi kayak, oh Keisha gini ya, jadi Keisha rasa seperti tadi. Keisha bilang sedih begitu, karena ada yang masalah tentang komunikasi. Jadi Niswa langsung berpikir, oh berarti Keisha itu punya masalah terkait dengan komunikasi. Jadi itu yang Niswa langsung tangkap di kepalanya Niswa. Jadi itu proses bagaimana saya simpulkan apa yang Keisha sampaikan. Jadi encoding bagaimana kita bisa menyusun kata-kata sebelum dikeluarkan. Decoding bagaimana kita masukkan kata-kata untuk disimpulkan. Seperti itu Keisha. Berarti kayak timbal balik di. Betul sekali. Oke Nis, selain dari itu kira-kira ada nggak sih kayak hambatan gitu yang terjadi saat kita komunikasi? Oke. Jadi kan tadi proses encoding dan decoding itu pastinya akan sangat berpengaruh ya teman-teman, dan akan selalu teman-teman lakukan karena memang itu adalah proses komunikasi. Jadi dalam proses komunikasi kan itu pasti akan terdapat hambatan. Nah, jadi hambatannya itu seperti apa? Ya hambatannya bagaimana kita tidak bisa menangkap encoding dengan baik dan memberikan encoding yang baik. Jadi encoding dan decoding ini tidak sinkron teman-teman. Jadi berbeda, Keisha berbeda sampaikan, bisa berbeda simpulkan. Jadi karena hal ini yang bisa menimbulkan banyak hambatan. Salah satunya salah paham. Seperti itu. Oh, jadi kalau encoding dan decoding kita lagi nggak baik, berarti kira-kira yang kita dengar sama yang kita pikir, lalu yang kita keluarin itu berbeda ya? Betul sekali. Selain itu kira-kira masalah apa lagi sih gitu? Atau teori, ada nggak sih teori dari psikologi komunikasi yang ngebahas tentang yang aku bilang tadi gitu? Oke, menarik banget nih pertanyaannya Keisha. Jadi setahu dan pemahaman saya, jadi ada loh ternyata teori yang membahas kenapa sih kita bisa langsung salah paham atau salah menyimpulkan dan bahkan salah mengambil tindakan loh Keisha, karena ya hambatan dalam komunikasi itu. Menarik kita bahas teman-teman. Jadi seperti ini. Gimana? Terkadang kita itu dalam suatu kondisi cepat sekali menyimpulkan, sekali, dan akan cepat sekali mengambil tindakan. Betul kan? Benar. Nah, mungkin Keisha bisa saya masukkan ke dalam contoh ya. Jadi seperti ini. Misal nih Keisha lagi jalan, terus lewatin sebuah toko mungkin atau apa. Terus di dalamnya itu sebenarnya ada di dalam. Tapi karena Keisha lihat duluan kan, terus dia mengambilkan tangan dan excited, terus dia bilang, ada Niswa di dalam, kayak muka dia sapa tapi saya yang di dalam toko itu ataupun di sekitar situ karena tidak lihat dan saya lagi buru-buru, terus atensiku tidak penuh ke Keisha dan saya tidak memang tahu kalau Keisha ada di situ, pasti saya akan kayak apa begitu, saya tidak tahu saya siapa di situ, kayak saya tidak akan balas sapaannya Keisha. Nah, teorinya itu yang bisa kita masukkan ke dalam kondisi ini tuh dari teorinya Chris Agris, yang dimana teorinya itu the ladder inference of inference. The ladder kan tangga nih. Iya. Terus hubungannya dengan komunikasi itu apa? Mungkin agak terdengar asing banget ya. Ya, pertama kali saya pelajari pun mungkin asing banget. Kok bisa tangga dihubungkan dengan komunikasi, kan aneh banget ya teman-teman. Jadi seperti ini, the ladder of inference dari Chris Agris ini, dia tuh membahas kalau misalkan komunikasi itu seringkali
akan membuat kesalahpahaman dan tindakan yang salah. Nah, contoh yang kasus tadi, misalkan tadi di tangga pertama nih, kita udah bahas tangga ya. Di tangga pertama, Keisha itu cuma mau lihat apa yang Keisha lihat. Misalkan Keisha cuma mau lihat bisa nggak balas sapaannya. Di tangga kedua, Keisha pun berpikir, masa sih tidak ngelihat Kak? Pasti Mina baikan Kak. Dan sengaja ini. Dan yang ketiga, tangga ketiga, Keisha sudah asumsikan dia sombongnya. Betul. Dia pasti sudah dari pikir kan, pasti dia naik lagi kayak asumsinya kayak aduh gitu. Nah, sampai ke puncaknya dia langsung berpikir kayak dari pikiran dan asumsinya tadi, Keisha langsung ambil tindakan. Oke, besok-besok saya tidak akan sapa Mila gini suah. Begitu teman-teman. Iya sih. Iya kan? Iya. Pasti kalau misalnya di dunia nyatanya memang kalau kita lihat teman begitu, pasti kita dari kita lihat kita nggak tahu kondisinya bagaimana, pasti kita langsung kayak begitu pale, jangan bide. Kayaknya sombong sekali nih karena udah pernah bergaul sama kita. Jadi udah dia mau apain udah sapa-sapa juga. Nah kan pasti relate banget sama Keisha dan teman-teman yang lain. Jadi seperti itu Keisha, dari tangga kita bisa hubungkan ternyata seringkali orang hanya melihat beberapa apapun yang dia lihat, yang dia mau ambil itu saja, lalu dia pikirkan, diasumsikan dan ambil tindakan yang salah. Itulah seperti tangga-tangga tadi. Jadi tangga-tangga itu dia lalui walaupun sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dia lihat dari kondisi itu, tapi dia nggak lihat. Gitu. Selain dari teori tangga-tangga itu, kayak ada nggak lagi kira-kira hambatan yang sering kita jumpai gitu dalam berkomunikasi nih, menurut psikologi komunikasi? Menarik banget. Sebenarnya ada teman-teman ya. Salah satunya itu juga tentang psychological noise. Jadi psychological noise. Iya, psychological noise. Gimana tuh nih? Jadi psychological noise itu kayak hambatan terkait dengan psikisnya kita. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Keisha lagi ada dalam kondisi yang betul-betul lagi nggak baik nih, lagi insecure parah, lagi di kondisi yang lagi down banget. Otomatis Keisha kan mempunyai perasaan yang lebih baperan, lebih sensitif, dan perasaannya cepat banget ke filter. Intinya Keisha itu udah betul-betul harus banget dijaga sebenarnya perasaannya, karena udah sensitif teman-teman. Nah jadi dari sensitifnya ini Keisha, ketika Keisha dihadapkan dengan kondisi betul-betul datang orang lalu diberikan pujian, itu Keisha biasa terkadang merasa karena psikisnya ini yang memang terganggu, jadi karena insecure itu jadi merasa kayak ini orang lagi bahas insecure tuh nggak sih? Kayak ini orang bahas kelemahan pun nggak sih? Kayak kenapa dia bahas-bahas tentang hal yang buat saya insecure, misal dari berat badan atau kacamata, yang menggunakan kacamata, pasti kan Keisha merasa kayak bagaimana nih kalau nggak pakai kacamata saja, atau mungkin lebih langsing kah, atau mungkin lebih ini kah, lebih itu kah? Nah itu yang buat Keisha insecure. Nah pasnya itu orang memuji ke hal yang Keisha tidak suka. Nah itu yang pasti membuat Keisha kayak down dan perasaannya kefilter banget. Nah dari kondisi itu Keisha, seringkali kita akan melakukan namanya defensive listening. Defensive listening, melawan? Kayak tuh gimana? Iya, dalam katanya kan pasti kayak kita tangkapnya kayak melawan begitu kan. Tapi ini dalam komunikasi Keisha. Gitu. Jadi gimana sih maksudnya? Nah teman-teman, terkadang defensive listening itu bukan cuma dalam kondisi yang seperti Keisha tadi. Terkadang kita melakukan itu kalau misalkan kita memang lagi dari keadaan yang tidak mau didengar apa yang bilang orang. Jadi kita kayak defensive listening, apapun yang orang kayak bilang kayak langsung kita sokanya atau yang kayak merasa bodoh-bodoh juga tuh, atau kayak pokoknya dia merasa kayak dirinya diancam, jadi dia membuatkan respon yang bagaimana supaya dia tidak merasa diancam dirinya. Nah contoh kembali ya ke contoh Keisha, dia kan Keisha bilang suka dipuji, padahal itu merasa dia insecure-nya yang targetnya itu insecure-nya, padahal teman-temannya sudah tulus. Nah contohnya lagi, ini Keisha datang nih ke saya, terus dia bilang, Miso begini keadaanku begini. Sebenarnya insecure kak, tapi bagaimana menurutmu sih? Bagus jika ini bajuku, ini kayak ini. Terus saya bilang, bagus sih Keisha, bagus Ji, paham ya. Tapi bukan kayak ini menyenangkan, tapi memang bagus juga pakai itu. Nah ini Keisha karena sudah aktif di defensive listening-nya, terus dia juga sudah ceritanya kayak lagi perasaannya ke filter banget, otomatis teman-teman Keisha itu tidak akan menerima apa yang Miso bilang dan apapun yang teman dekatnya Keisha bilang, karena begitu.
Kita Dan akan mungkin merasa diancam, insecure-nya juga seperti itu. dan mungkin malah langsung kayak membalas gitu nggak sih, Iya. kayak bohong, Iya, nggak percaya ah. iya betul banget. Itu kayak pasti mau kok jika senang-senang kato. Begitu. Dan Kesha mungkin dan teman-teman yang lain pasti sering terjadi dengan Iya. hal itu kan. Sebenarnya kita tulus memberikan anu sama orang, tapi terkadang orang yang dengar itu dia dispenser listening, walaupun tidak secara langsung dia Yang ucapkan konfrontasi, tapi dia pasti sering kali kayak dalam dirinya non-verbalnya itu pasti kayak bohong kok, Iya. walaupun dia nggak bilang, tapi ekspresi mukanya dia defensive listening secara tidak langsung. Oke. Menarik banget ya ternyata. Ternyata komunikasi nggak sesimpel ngobrol atau nyampaikan pesan aja gitu ke orang. Betul. Nah, Nis, kan tadi kamu udah jelasin tentang the ladder of influence dari teorinya Chris Agreris. Nah, aku juga dapet apa ya, kayak sebuah insight baru gitu. Nah, misal nih guys, kita lagi di situasi yang dimana membuat kita salah paham ke orang. Seperti tadi, aku sapa Niswa, tapi Niswa malah nggak baliknya gitu, nggak lihat malah. Iya. Nah, aku tuh melakukan tindakan yang betul-betul langsung terpikir, besok-besok nggak mau mas sapa kok Niswa. Dan aku tuh pendam. Dan aku tuh kayak betul-betul tidak sampaikan perasaanku karena udah keburu jengkel, keburu kesel, kayak pokoknya nggak mau lagi nggak mau lagi sapa-sapa Niswa lain kali. Nah, kira-kira dari situasi itu Niswa ada nggak sih kayak tips atau solusi gitu yang bisa kamu sharing kepada kita semua, baik secara personal ke aku atau kepada teman-teman yang dengerin? Oke. Jadi bagus banget kalau Kesha memang mau mengklarifikasi ataupun memperbaiki hubungan dan terkait komunikasinya lebih penting. Jadi teman-teman, terkadang di dalam komunikasi kalau sudah terjadi hambatan ataupun sudah terjadi kesalahan di dalam komunikasi itu, sebenarnya memang kuncinya itu kita harus klarifikasi. Lalu kita tidak cukup juga dengan klarifikasi, kita juga harus validasi bagaimana sih perasaan yang muncul dalam kesalahan komunikasi itu. Dan ego pun juga berperan penting teman-teman. Nah, kenapa? Karena klarifikasi kan pasti tentunya butuh. Kalau kita lagi dalam masalah, apalagi hubungan kita udah tidak baik, komunikasi tidak baik, klarifikasi lah menjadi jalan keluarnya. Nah, nanti saya kasih tahu gimana sih cara klarifikasi atau menyampaikan dengan baik dan benarnya. Nah, selain dengan klarifikasi, validasi itu penting karena kenapa? Terkadang kalau kita lagi di dalam ada masalah terkait dengan komunikasi, kita pasti butuh orang lain untuk dengarkan kita. Dia ternyata mau curhat. Nah, validasi itu butuh karena kita mau bilang, nah kan kita tahu, oh ini orang lagi butuh atau saya yang lagi butuh. Saya harus divalidasi perasaanku supaya kedepannya itu kayak tidak ada yang terpendam seperti itu. Dan ego kenapa juga penting, karena tidak mungkin kita menyelesaikan masalah dalam komunikasi ataupun lagi berkomunikasi seperti ini kalau egonya masih sama-sama tinggi atau tidak stabil, pasti tidak akan selesai dalam permasalahan itu. Nah, kembali lagi, gimana sih caranya kita mau sampaikan apa yang kita rasa, terus bagaimana sih caranya kita komunikasikan ke itu orang agar hubungan dan komunikasi kita berjalan dengan baik. Nah, cukup penting sebenarnya Kesha untuk Kesha simak dan teman-teman simak ya. Jadi dalam komunikasi itu kita tidak cukup kalau memberitahukan saja apa salahnya orang, apa salahnya itu orang, tapi kita harus memberitahukan bagaimana juga perasaannya kita. Paham. Jadi kayak tadi nih misalnya saya mau langsung komunikasikan begitu, saya mungkin secara sadar atau tidak sadar, saya langsung kayak tanya Niswa salahnya, bilang, Niswa masa tadi kau kasih begitu kak, saking hatiku tidak mau sapa kak kembali. Padahal harusnya tuh yang seperti gimana nih? Jadi yang tadi saya bilang bukan cuma terkait dengan masalahnya ataupun apa sih salahnya nih orang yang terlibat, tapi perasaannya juga kita. Karena kenapa?
supaya ini orang bukan cuma salahnya dia dapat, tapi dia tahu juga kalau misalkan konsekuensi dari yang dia lakukan itu sebenarnya ada perasaannya orang dia sakiti. Nah, bisa membuat orang koreksi. Supaya kedepannya gimana sih? Supaya hubungan komunikasi kita juga berjalan dengan lancar kedepannya kan? Benar. Jadi sebenarnya klarifikasi yang kita maksud itu supaya kedua belah pihak itu sama-sama tahu salahnya di mana dan bagaimana sih caranya kita hadapi, perbaiki kan? Nah, jadi cocok yang tadi bilang Kesha, ternyata saya harus juga kasih tahu perasaanku. Betul. Tapi Kesha, caranya menyampaikan perasaan itu didahulukan sebelum memberitahukan apa salahnya orang. Seperti itu. Oke, paham. Benar sih, masuk akal. Iya, gimana maksudnya itu? Jadi kayak gini, Kesha bilang dulu, Niswa, sebenarnya sedih Kak, jadi kayak marah sekali hari itu. Terus aku bilang, kenapa? Kenapa kau marah? Kenapa begini? Apa salahku? Itu Mika kau jauh Kak. Nah, Kesha bilang nih, iya, begitu kurasa karena maaf nih kayak Niswa itu hari itu aku sapa aku tapi aku tidak balik Kak, begini. Nah, di situ teman-teman, saya sebagai Niswa kan pertama yang mulai itu perasaannya temanku. Iya sih. Pasti kayak, oh ternyata ini temanku begini dia rasa. Walaupun saya tidak sengaja, tapi ternyata orang yang diabaikan seperti itu begitu dia rasa. Jadi itu akan membuat pembelajaran untuk saya sendiri. Kalau ternyata kesalahan yang ada dalam komunikasi pun itu, ya memang akan memberikan dampak seperti itu ke temanku. Dan ternyata banyak sekali perasaan yang muncul di situ, emosi yang muncul. Nah, selain karena itu, saya juga tahu kesalahanku, walaupun bukan kesalahan secara sengaja saya lakukan, tapi saya tahu kalau, oh ternyata perasaan yang muncul tadi itu dari kesalahan ini. Jadi saya bisa koreksi ke depannya. Kalau misalnya lagi di tempat umum atau dimanapun itu, saya mungkin akan lebih melihat sekeliling untuk melihat apakah memang ada teman saya atau bagaimana, supaya mengurangi namanya kesalahan yang seperti tadi. Begitu Kesha. Oke, menarik banget sih setelah pembahasan hari ini. Yang aku tangkap juga, kita untuk menyelesaikan masalah nggak usah terburu-buru, kan tenangin dulu gitu perasaannya, egonya turunin, sama mungkin cari-cari waktu atau kondisi sikon yang tepat kan. Nggak yang bukan di tempat yang ramai kita langsung tegur orang itu dan kita marahi gitu, tapi mungkin kita bisa atur jadwal dulu begitu, kayak misalnya Niswa kosong kagak besok mau tanya aku sesuatu begitu. Lebih baik kita komunikasikan daripada kita pendam teman-teman, karena kalau kita pendam malah yang terjadi adalah kesalahpahaman. Betul sekali teman-teman. Jadi yang tadi Kesha sudah sampaikan tentang apa yang Kesha dapat itu sudah betul sekali. Jadi kita juga harus perhatikan cara penyampaiannya, lalu kondisinya seperti apa. Kalau memang sama orang yang terlibat, kita harus berarti kurang-kurangi egonya, kurang-kurangi emosi yang main di situ supaya bersampingan dengan baik teman-teman. Betul. Walaupun juga sebenarnya kalau kita curhat, kita juga butuh sebenarnya namanya emosi yang turun supaya kita sampaikan secara tidak menyalahkan lebih ke orangnya. Pasti kita begitu kan. Kalau kita lebih emosi pasti kita kayak, ih memang dia dulu harus dia yang salah. Sebenarnya kita juga kalau curhat, sebenarnya kita harus juga turunkan sebenarnya emosinya kita. Walaupun itu orang yang kita temani bukan orang yang terlibat, pihak ketiga, tapi juga kita banyak mempertimbangkan banyak hal teman-teman. Mungkin karena durasi kali ya. Iya. Jadi inti daripada pembahasan kita kali ini itu adalah komunikasi teman-teman. Penting banget. Penting sekali. Karena kalau komunikasi itu dia bisa mempererat kita dengan orang lain, tapi dia juga bisa menghancurkan hubungan kita dengan orang tersebut. Betul sekali. Jadi bijaklah teman-teman dalam berkomunikasi. Dan mungkin sebagai penutup, kami berdua pamit undur diri. Jika terdapat kesalahan kata atau pembahasan dari kami mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar teman-teman. Oke, sekian mungkin kita close. Bye.